Baik, di sini kami kelompok 11 akan menjelaskan materi 1. Pertama-tama kami akan perkenalkan diri kami masing-masing, yaitu nama saya Ide Umade Dwi Darmatika dengan NIM akhir 048. Saya Blandina Angelika Susmaniarti dengan NIM akhir 041. Saya Putri Revalina dengan NIM akhir 061. Baik, kita lanjut ke materinya. Pertama-tama kita ke PC0, lalu ke menu desktop, ke web browser. Nah, di sini kita akan ketik https titik dua garis miring 2 kelompok 1.com. Lalu kita klik go. Di sini kita akan menunggu beberapa saat. Setelah muncul gambar seperti ini, kita langsung close. Lalu kita pergi ke simulasi. Kita ke edit filter. Lalu kita ke MISC. Kita aktifkan HTTP ini. Lalu kita close lagi. Ke PC0 lagi. Ke web browser. Kita ketik lagi seperti yang tadi. HTTPS T2 kelompok 1.com. Setelah muncul seperti ini, kita klik. Nah, setelah muncul menu seperti ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, di mana setelah domain dimasukkan, yang di mana domain tersebut adalah HTTPS kelompok 1, komputer atau PC0 akan memeriksa terlebih dahulu apakah alamat IP dari domain tersebut sudah tersimpan pada DNS Chase. Nah, apabila tidak ditemukan, komputer akan mengirimkan permintaan DNS kepada DNS server melalui jaringan. Nah, pada topologi yang dibuat, paket dikirim dari PC0, switch 1, router IndiHome, internet, router Undixa, switch, dan server. Pada teman Dewa, coba jalankan. Baik, saya akan jalankan. Nah, yang pertama yang jalan di sini adalah DNS, yang dimana dari PC0 menuju ke switch 1, dari switch 1 menuju ke IndiHome, dari IndiHome ke internet, lanjut ke router Undixa, lanjut ke switch dan server. Setelah sampai di server, dia akan kembali lagi ke switch, langsung ke router Undixa, terus ke internet, ke IndiHome, switch 1, dan kembali lagi ke PC0. Di sini dapat kita lihat bahwa di tabel event list ada yang bertambah. Nah, di situ itu adalah pertambahan untuk DNS-nya. Setelah DNS-nya sudah centang, dia akan lanjut ke HTTPS.
HTTPS ini juga akan dimulai dari PC 0, terus ke switch 1, router IndiHome, internet, terus router Induxa, switch, dan server. Setelah sampai server, dia akan kembali lagi ke switch, terus ke Undixa, sampai situ langsung ke internet, terus router IndiHome, langsung ke switch 1, dan kembali lagi ke PC 0. Di sini ada tanda centang berarti HTTPS berhasil dijalankan. Dimatikan, Dewa. Nah, di sini juga terdapat event list yang terus bertambah. Nah, di sini ini adalah IP address dari DNS dan juga HTTPS. Nah, selama proses pengiriman tadi, setiap perangkat jaringan hanya bertugas meneruskan paket menuju tujuan berdasarkan tabel dari routing yang dimilikinya. Nah, di sini router IndiHome akan mengarahkan paket ke jaringan internet seperti yang kita lihat tadi, terus lanjut ke router Undixa hingga sampai ke server. Begitu juga dengan HTTPS tadi. Nah, berdasarkan hasil simulasi pada paket tracer ini, DNS server mengembalikan alamat IP sebagai alamat dari website yang diminta. Nah, di sini alamat IP inilah yang kemudian digunakan oleh komputer untuk melakukan komunikasi dengan web server. Nah, di sini setelah memperoleh alamat IP, browser tidak lagi menggunakan nama domain sebagai tujuan komunikasi, yang dimana tadi dia tidak kembali menggunakan domain HTTPS kelompok 1, melainkan menggunakan alamat IP tersebut. Browser kemudian mengirimkan HTTP response atau HTTPS menuju IP tersebut. Nah, melalui jalur jaringan yang sama, yaitu melewati switch, router, internet, terus router tujuan hingga mencapai web server. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya berikan kepada Revalina. Oke, setelah penjelasan dari kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan simulasi Cisco Packet Tracer, proses akses website dimulai ketika PC mengirim DNS query untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP menggunakan protokol DNS atau UDP port 53. Setelah menerima balasan dari DNS server berupa alamat IP tujuan, PC membangun koneksi menggunakan TCP. Kemudian mengirim HTTP request ke web server. Selanjutnya, web server mengirim HTTP response sehingga halaman website dapat ditampilkan di browser. Proses ini menunjukkan bahwa setiap lapisan pada model TCP/IP bekerja secara berurutan hingga komunikasi antara klien dan server berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kami, teman Dewa. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan di kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata atau yang lain-lain. Kami tutup materi ini. Terima kasih.